Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai materi kelekatan emosi yang merupakan bagian dari mata kuliah pengasuhan anak. Oke, next. Wait. Nah, teman-teman, jadi sebagai pendahuluan, apa sih yang dimaksud dengan kelekatan? Kelekatan itu merupakan suatu ikatan emosional yang kuat yang dikembangkan anak melalui interaksinya dengan orang yang memiliki atau mempunyai arti khusus dalam kehidupannya, biasanya orang tua. Kemudian kelekatan juga bisa dimaknai sebagai ikatan emosional yang dibentuk seorang individu dengan orang lain yang bersifat spesifik, mengikat mereka dalam suatu kedekatan yang bersifat kekal sepanjang waktu. Kelekatan merupakan suatu hubungan yang didukung oleh tingkat laku lekat atau attachment behavior yang dirancang untuk memelihara hubungan tersebut. Jadi kalau teman-teman ingat atau first impression pertama yang teman-teman dengar ketika ada kata lekat itu kan seperti sebuah lem yang lengket gitu ya, yang kurang lebih maknanya tidak jauh dari itu ya, ini kedekatan secara emosional bedanya di sini. Nah, kemudian selanjutnya yakni ciri afektif yang menunjukkan kelekatan. Jadi tidak semua hubungan yang bersifat emosional atau afektif dapat disebut dengan kelekatan, atau dalam bahasa teorinya adalah attachment, ya, kelekatan. Adapun ciri afektif yang menunjukkan kelekatan adalah paling tidak ada 3, yakni hubungan yang bertahan cukup lama, kemudian ikatan tetap ada walaupun figur lekat tidak tampak. Yang ketiga adalah kelekatan dengan figur lekat akan menimbulkan rasa aman. Jadi kalau dekat itu biasanya anak menjadi tidak rewel. Contoh simpelnya seperti itu. Nah, seseorang anak dapat dikatakan lekat pada seorang lain jika memiliki ciri-ciri. Yang pertama yakni memiliki kelekatan fisik dengan seseorang. Biasanya kan ngikut aja atau tertarik aja gitu. Dekat, pengennya dekat terus. Yang ketiga menjadi cemas ketika berpisah dengan figur lekat. Sini pas awal-awal anak-anak masuk dalam institusi anak usia dini, biasanya kalau ditinggal orang tua kan jadi nangis. Nah, kemudian yang ketiga yakni menjadi gembira dan lega ketika figur lekat kembali. Yang keempat yakni orientasinya tetap pada figur lekat walaupun tidak melakukan interaksi. Teori-teori kelekatan, jadi penjelasan mengenai kelekatan dapat dipandang dari berbagai sudut pandang atau kerangka berpikir. Ada beberapa teori yang coba menjelaskan kelekatan, antara lain yakni teori psikoanalisa, kemudian teori belajar, teori perkembangan kognitif, dan teori etnologi. Bisa teman-teman baca sendiri. Semoga dengan keadaan jelas ya. Silahkan diperbesar sendiri. Oke, kemudian bentuk-bentuk tingkah laku lekat ada 2 hal. Yang pertama yakni signaling behavior, yakni tingkah laku ini sebetulnya bagi anak diharapkan untuk mendapatkan dan meningkatkan kedekatan dengan ibu. Contoh menangis, tersenyum, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah approaching behavior. Dari tingkah laku ini dinamakan tingkah laku lekat jika bayi hanya menunjukkan perilaku ini pada orang-orang tertentu dan tidak pada orang lain. Contoh mendekat, memeluk, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya yakni fase perkembangan kelekatan. Ada fase-fasenya kelekatan itu yakni fase indiscriminate sociability, kemudian discriminate sociability, yang ketiga yakni specific attachment, yang terakhir adalah partnership. Penjelasannya bisa teman-teman baca sendiri. Nah, terakhir yakni variasi kelekatan atau kualitas kelekatan. Jadi anak ditempatkan dalam, ini adalah hasil riset teman-teman. Jadi anak ditempatkan dalam ruangan yang dirancang dengan lingkungan fisik yang tidak familiar, kemudian adanya perpisahan dengan pengasuh, adanya kontak dengan orang asing. Kombinasi dari ketiga aspek tersebut dengan sengaja diciptakan untuk melihat reaksi anak. Berdasarkan eksperimen tersebut diperoleh 3 respon, yakni yang pertama insecurely attached avoidant infant atau tipe A, kemudian securely attached infant atau
Tipe B yang ketiga yakni insecurely attached resistant infant. Tipe C, dan yang keempat adalah disorganized atau disoriented attached atau tipe D. Untuk yang tipe A ditemukan pada 20 sampel penelitian. Anak menolak kehadiran ibu, menampakkan permusuhan, kurang memiliki resiliensi ego, dan kurang mampu mengekspresikan emosi negatif. Yang tipe B ditemukan pada 70% subjek. Ibu digunakan sebagai dasar eksplorasi. Anak berada dekat dengan ibu untuk beberapa saat, kemudian melakukan eksplorasi. Anak kembali pada ibu ketika ada orang asing, tapi memberikan senyuman apabila ibu di dekatnya. Yang tipe C ditemukan pada 10% subjek, menunjukkan keengganan untuk mengeksplorasi lingkungan, gampang impulsif, helpless, dan kurang kontrol. Yang ketiga ini atau yang keempat ini, tipe D, ditemukan pada anak-anak yang mengalami salah pengasuhan. Nah, oke, teman-teman. Jadi materi hari ini bisa teman-teman gunakan untuk memahami dasar bagaimana kelekatan emosi atau attachment theory. Teman-teman bisa pelajari sendiri lebih banyak, eksplorasi lebih banyak pada jurnal-jurnal yang membahas atau artikel jurnal yang membahas mengenai kelekatan emosi. Terima kasih teman-teman, semoga sehat selalu. Jangan lupa absen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.